Halaman berapa terakhir? Ya, Fadli. Halaman 74 ya. Di halaman tadi ya. 74. Di halaman 74 ya, betul. Baik. Ayuha wal akhwat rahmani wa rahimakumullah, kita kembali ke materi kitab. Silakan buka kalau ada yang memegang kitabnya, atau silakan memperhatikan di layar perangkatnya. Pembahasan selanjutnya adalah permasalahan yang diangkat oleh penulis dari beberapa masalah, dan sebenarnya penulis sudah menjelaskan ya masalah-masalah tersebut di pembahasan tentang benda-benda najis. Di sini beliau sendirikan di beberapa permasalahan tersebut untuk menjelaskan bahwa di sebagian masalah dari penyebutan benda-benda najis ada khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar di tengah fuqaha. Ya. Khilaf yang sangat kuat. Ya. Khilaf yang sangat kuat. Ini juga istilah para ulama. Ada di antara para ulama mentakbir khilaf yang terjadi di tengah fuqaha itu, ada yang khilaf kata mereka al-basit, ada khilaf yang mu'tabar, ada juga istilah mereka la yu'tabar. Kalau khilaf basit, ya ini khilafnya diinginkan dengan istilah ini hanya orang-orang tertentu saja, artinya nggak perlu terlalu diangkat lah. Baik. Kita mulai. Man al-qari. Fadhal. Saudara Fadli. Fadli. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Qala al-musannifu afallahu anhu hal yu'addu al-mani tahiran am najasan? Ikhtalafa al-ulama'u fi dhalika ala qawlain. Al-qawl al-awwal yaqulu bi najasatil mani wa bihi qala Abu Hanifah wa Malik wa huwa riwayatun an Ahmad wastadalla ala dhalika bi hadits Aisyah lamma su'ilat 'anil mani yusibu thawba faqalat kuntu agsiluhu min thobi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhraju illa shalah wa atharul ghusli fi thawbihi buqa'ul buqa'ul ma wal ghuslu la yakunu illa li syai'in najas. Hasbuk. Kata penulis, apakah mani terhitung sebagai benda suci atau najis? Dan sebenarnya sudah diangkat oleh penulis ya. Beliau sudah menguatkan sebenarnya bahwa beliau mengikuti pendapat para ulama mani itu tidak najis. Beliau sendirikan di sini. Kenapa? Karena beliau ingin mengisyaratkan bahwa masalah ini sebenarnya adalah masalah yang mu'tabar. Ada khilaf yang sangat kuat di situ di antara para ulama. Dan sekali lagi ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, untuk masalah fikih sikap kita adalah tawassu'us sadr. Tawassu'us sadr. Harus berlapang dada. Untuk masalah fikih harus berlapang dada. Tidak boleh kita memaksa orang lain untuk ikut pendapat yang kita kuatkan. Tidak boleh. Hatta murid kita sendiri. Tidak boleh kita memaksa untuk mengikuti pendapat yang kita kuatkan. Paksaan hanya untuk mengikuti dalil. Mengikuti narasi atau argumentasi berdasarkan dalil. Ya. Bukan mengikuti pendapat ulama tertentu. Tidak, siapapun dia. Sehingga kalau terjadi perbedaan, kalau ada yang mengikuti pendapat
ulama fulan karena alasannya begini dan begitu, ada juga yang berbeda dengannya karena penjelasannya begini dan begitu. Silakan. Tidak ada paksaan sama sekali dalam masalah fikih. Makanya para ulama, dan ini nasihat yang kita dapat ketika pulang sebelum pulang ke Indonesia, bahwa hendaknya dakwah kepada masalah akidah itu yang prioritas. Itu yang paling prioritas. Kenapa? Karena masalah akidah nggak boleh perbedaan pendapat terjadi padanya. Kalau masalah fikih nggak masalah, biarin aja. Itu dan nasihat yang kita langsung dapat dari sebagian para ulama. Masalah fikih, ya, cukup jelaskan apa yang kau mampu dari sekian pendapat para ulama dan tidak usah memaksakan diri padanya. Tidak usah terlalu membantah kalau masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah, ini prinsipil dalam masalah kita, dalam masalah agama. Baik. Kata beliau, para ulama silang pendapat, berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang masyhurnya di sini, ya, sebagaimana yang beliau katakan, ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa mani itu najis. Ya, pendapat yang kedua tentunya tidak najis. Yang paling penting menjadi poin perhatian kita, ikhwan dan akhwat, adalah apa argumentasi para ulama tersebut. Yang harus kita perhatikan. Di situ poinnya kita. Sebagai seorang talib atau talibah. Apa argumentasinya para ulama yang berpendapat begini, dan apa juga argumentasinya para ulama yang berpendapat begitu. Bukan hanya tahu, ada ulama yang mengatakan najis, ada ulama yang mengatakan tidak najis. Sudah selesai sampai di situ. Enggak. Tapi kita memperhatikan argumentasinya mereka. Sebab satu sisi juga kita harus yakin para ulama, kalau memang sebagai ulama yang diakui, ya, ilmunya menjadi rujukan kaum muslimin, maka di antara kemuliaan kita terhadap mereka adalah tidak mungkin mereka berpendapat tanpa ada alasan. Pasti ada alasannya. Nah, disitulah yang menjadi titik perhatian kita. Pendapat pertama, najis, mani itu najis. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, wa huwa riwayatun, dan ini juga merupakan salah satu pendapat. Riwayatun, dimaksud dengan kalimat riwayatun di sini adalah riwayat untuk menunjukkan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Artinya, dalam hal ini, Imam Ahmad dinukil oleh para ulama ada perbedaan yang dinisbahkan kepada beliau untuk hal ini. Kalau dikatakan riwayatun an Ahmad, berarti ada riwayat yang lain yang berbeda dengan hal ini. Ini juga sebagai bukti, ikhwan dan akhwat, bahwa para ulama dalam masalah fikih sangat dimaklumi adanya perbedaan pendapat. Bahkan satu orang ulama pun memiliki pendapat yang berbeda di satu permasalahan. Makanya mungkin masyhur ya, kita semua maklum bahwa untuk Imam Syafi'i ada al-qaulul qadim, ada juga al-qaulul jadid. Ini disebutkan kepada beliau. Pendapat yang lama, pendapat yang baru. Itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Wastadallu ala dzalik, para ulama yang mengatakan najis tersebut berdalilkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau ditanya tentang mani yang mengenai pakaian. Mani yang mengenai pakaian. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku mencucinya. Aku membersihkannya dengan mencucinya dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau keluar untuk sholat dan bekas cucian tersebut di pakaiannya ada sisa-sisa air. Kalimat ini menunjukkan bahwa kesungguh-sungguhan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mencucinya. Kata mereka, kata para ulama yang mengatakan najisnya, bahwa mencuci itu tidak mungkin dilakukan kecuali terhadap sesuatu yang najis. Kata para ulama yang menghukumi kenajisan mani. Baik, an yaqra mimma yali. Afdal.
Lanjutkan, siapa yang ingin membaca? Supriyani, silakan. Dari qaulu tsani, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaulu tsani qalu. Biasakan diawali dengan qalal musannif atau qalal muallif. Itu etika kalau kita membaca kitab karya dari seorang ulama. Ya. Itu etika atau adabnya. Qala al-musannif atau qala al-muallif atau qala menyebut namanya juga bagus. Itu diantara upaya agar keberkahan ilmu Allah berikan kepada kita. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Menisbahkan ucapan kepada pemiliknya. Fadhali, a'id al-kalam. Nah, Ustaz. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Qaulu tsani qala as-sahabahu bitaharati al-mani wa mimman qala bidzalika asy-Syafi'i wa Dawud wa huwa asihhu riwayataini asihhu riwayataini an Ahmad wastadallu ala dzalika bihaditsin Aisyatu fi mani qalat kuntu afrakahu min thawabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihaditsah hasbuk. Jazakillah khair. Kata penulis pendapat yang kedua. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Baik. Sebelum kita masuk pendapat yang kedua, camkan baik-baik ya untuk pendapat yang pertama tadi. Dari para ulama yang mengatakan najisnya, mereka berdalil dengan hadis Aisyah, yang Aisyah mencuci pakaian Nabi yang ada bekas maninya. Ditambahkan oleh Aisyah penegasan di akhir hadis, di pakaian tersebut ada bekas air ya, tersebut. Ini taukid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sisa cucian. Sekali lagi ya, di kalimat akhir tersebut Aisyah ingin menegaskan. Baik, kita berpindah ke pendapat yang kedua, kata penulis hafizahullah taala, yakni pendapat para ulama yang mengatakan sucinya mani. Mereka adalah Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris. Kemudian Imam Daud Al-Zahiri. Dan ini juga kata penulis ya, asahhu riwayataini an Ahmad. Riwayat yang paling sahihnya yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Berarti ini mengisyaratkan bahwa ada dua pendapat yang disandarkan ke Imam Ahmad. Dan dua pendapat itu kontradiksi. Ada yang menisbahkan kepada Imam Ahmad mengatakan bahwa beliau mengatakan najisnya, ada yang menisbahkan kepada Imam Ahmad bahwa beliau berpendapat sucinya. Yang kata penulis, yang paling sahihnya dari pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bahwa beliau berpendapat sucinya mani. Ini maksud dari kalimat ini. Kata penulis, mereka, ini para ulama yang berpendapat sucinya mani berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang air mani. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku pernah menggosok-gosok, mengerik-ngerik pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari bekas air mani. Sebelum kita lanjut ke penjelasan dari penulis, saya tambahkan keterangan bahwa di ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha di sini beliau menggunakan isim kana, kuntu. Dan dalam pendalilan isim kana itu pada asalnya mengandung makna al-istimrar, bukan hanya sekali. Ya. Baik. Kata penulis, siapa yang ingin membaca selanjutnya? Menjaqra. Silakan. Siapa yang ingin membaca selanjutnya?
Ayo ikhwan dan akhwat. Siapa lagi ingin membaca keterangan selanjutnya? Ayo. Biar biasa. Nggak masalah mau salah. Apa Ustaz? Ana mau coba Ustaz. Fadhali. Ya. Dari mana Ustaz? Hadisiha. Qala al-musannif wa bi hadithiha aydan anna ضيفا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان yujzi'uka inna ra'aituhu ra'aitahu anna taksala an taksil makanahu fa illam tara nadhahka lahu walaqad ra'aytani nadhahka haulahu. Terus wadahta haulahu walaqad ra'aytuni afrukuhu min Saubi min thawbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan yusalli. Nah, Ustaz. Terus dikit lagi. Wal iktifa iktafa bil farqi yadullu ala taharatihi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Cukup. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Apa-apa. Ya, poinnya adalah supaya teman-teman biasa lisannya, ya, membaca aksen Arab, nggak apa-apa, ya, salah-salah nggak masalah. Nanti insya Allah teman-teman akan ketemu di pelajaran nahwu. Ya, kenapa begitunya? Penting biasa dulu. Kalau bisa karena biasa. Jadi jangan takut, nggak apa-apa. Saya juga nggak akan marah kok kalau salah. Kita sama-sama belajar, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan merasa segan, malu, enggak. La yanalul ilm al-mustahyi walal mustakbir. Tidak akan pernah dapat ilmu itu orang yang malu-malu dan juga orang yang sombong. Ya, takabur. Kata Imam Mujahid Ibn Jabr rahimahullah ta'ala. Jadi rekan-rekan yang lain juga saya buka kesempatan. Ya, kalau saya persilakan membaca matan atau redaksi buku atau kitabnya, ya, hendaknya yang lain berlomba-lomba. Ya, antusias untuk hal ini. Nggak masalah, kalian mau salah, berantakan hancur-hancuran juga nggak masalah. Saya nggak akan marah. Kita sama-sama belajar. Paling nanti saya uruskan dikit semampunya. Ya, nanti insya Allah, ya, mudah-mudahan terbiasa dengan membaca huruf-huruf atau kalimat-kalimat Arab tersebut, membantu teman-teman untuk semakin mudah belajar bahasa Arab, insya Allah. Dan itu yang kita tempuh, ikhwan dan akhwat. Saya ingat dulu waktu kita awal-awal belajar bahasa Arab, untuk mengerab itu membuka kutaib, buku kecil kita baca. Ya, kemudian kita erab satu persatu kata dan kalimat-kalimat yang ada dalam kutaib. Masih penulis menjelaskan
argumentasi atau alasan untuk pendapat para ulama yang mengatakan bahwa mani itu suci. Untuk mengatakan bahwa mani itu suci. Kata penulis, juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha juga. Sama dari Aisyah juga. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada pernah seorang tamu datang kepada Aisyah. Kemudian menginap. Di waktu pagi, tamu tersebut mencuci bajunya. Dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau berkata, ya, sebenarnya cukup bagimu untuk engkau mencuci bagian yang terkena mani itu saja. Yang terkena cairan tersebut saja. Kalau engkau tidak melihat, maka percikan aja sekitarnya. Karena sungguh, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah mengerik. Ya. Afruk, mengerik-ngerik. Ya. Bekas mani di pakaian Rasulullah SAW, lalu beliau sholat mengenakan pakaian tersebut. Dari hadis Aisyah ini sebenarnya banyak sekali pelajaran. Banyak sekali pelajaran. Ya. Di sini disebut dengan lafaz umum. Bahkan dalam ilmu mustalah disebut dengan majhul. Anna dhaifan, ya, ada seorang tamu. Ya, nazala bi Aisyata. Ya, dan di sini disebut dengan isim mudzakkar, dhaif, bukan dhaifa. Tamunya laki-laki. Ya. Dan karena ini tabaqat sahabat, ya, sebab berjumpa dengan Aisyah, maka majhulnya tidak bermasalah. Ya. Kemudian pelajaran lain bahwa dimaklumi di masa sahabat ada di antara mereka berinteraksi pria dan wanita yang bukan mahram. Interaksi terjadi sama mereka. Tetapi tentunya kesucian yang Allah Subhanahu wa taala jaga mereka jauh dari perkara yang nista. Ya. Bahwa interaksi yang terjadi sama mereka karena ada hajatnya tentunya. Ada perlunya. Artinya yang saya tekankan, ada sebagian kita mungkin terlalu sempit dalam masalah ini. Ya. Terlalu sempit dalam masalah ini. Ya, dan juga tidak boleh kita terlalu longgar dalam masalah ini. Yang benar adalah pertengahan. Baik. Kemudian faedah yang lain terkait dengan pembahasan. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha menasihati orang tersebut. Cukup mencuci bagian tempatnya aja. Kalau enggak, percikan aja. Nah, ini juga ada faedah. Ketika Aisyah mengatakan kalau kamu enggak melihat tempatnya, artinya kalau engkau tidak yakin di mana air mani tersebut berada atau tempatnya di mana, maka siramkan saja. Ini ada hukum fikih tersendiri. Dan itu diantara cara kalau kita merasa pakaian kita terkena dengan percikan air kencing, ya, atau yang lainnya, tapi kita ragu benar atau tidaknya. Ya. Maka kalau sesuai dengan petunjuk Aisyah radhiyallahu taala anha ini, percikan saja sekitar itu, hilangkan keraguan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat aku mengerik-ngerik bekas mani di pakaian beliau, beliau salat mengenakannya. Maka kata menulis, mencukupkan diri dengan mengerik-ngerik sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah dalam hadis tersebut, ini menunjukkan bahwa mani suci. Menunjukkan mani suci. Ya. Baik. Allahu taala alam bisawab. Udah jam 9 ya. Kita cukupkan sampai di sini aja untuk pertemuan malam hari ini. Insyaallah. Baik. Alafu minkum, karena waktu membatasi, untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan Al-Fadli. Ya, jazakallah khairan atas penjelasan yang telah antum berikan kepada kita semua berkaitan dengan kitab Sahih Fikih Sunnah. Kemudian kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, kami persilahkan apabila ada pertanyaan. Falyatafadhalu mashkura. Ya, mungkin dari Ana dulu Ustaz ya, ingin bertanya. Ya.
Ya, ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan fikih. Yang pertama, di dalam masalah fikih ini kan kita wajib untuk memilih pendapat, misalkan ada perbedaan, wajib memilih atau merajihkan pendapat salah satu dari mereka atau pendapat itu. Nah, pertanyaannya, misalkan contoh misalkan ada seseorang yang menguatkan bahwasanya Al-Quran itu wajib disentuh itu wajib dengan taharah, dengan bersuci. Dan ada pendapat yang lain bahwasanya tidak wajib. Nah, ketika pertama kali orang tersebut merajihkan pendapat yang pertama, namun melihat keadaan, misalkan dia sering buang angin atau sering ada masalah dalam perutnya, dia bermudah-mudahan dengan mengambil pendapat yang kedua. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? La yajuz. Yang sebenarnya nggak boleh. Kata para ulama, man tarakhasa fi aqwalil ulama awil fuqaha tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari keringanan dari pendapat para ulama, zindik dia. Nggak boleh. Kalau yang menguatkan pendapat para ulama hanya karena alasannya lebih enak ini. Berubah karena alasannya lebih enak pendapat ini. Nggak boleh. Agama ini bukan diamalkan, diyakini karena mana yang paling enak menurut selera kita. Nggak boleh itu. Agama ini bukan dijalankan, diyakini, diamalkan berdasarkan selera kita. Nggak boleh. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Allah ingatkan. Larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Ya. Mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Jangan engkau ikuti hawa nafsunya orang yang tidak memiliki ilmu. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Ini di antara ayat. Enggak boleh mengikuti hawa nafsu. Ini hawa nafsu namanya. Bukan karena alasan ilmiah. Jadi kalau memilih pendapat para ulama hanya berdasarkan, ya sederhananya kita katakan, ini kayaknya paling enak. Ini kayaknya sesuai dengan seleranya. Ini yang paling ringannya. Enggak seperti itu. Ya, tapi harus ada alasan ilmiah. Alasan ilmiah itu ya berdasarkan kaidah-kaidah umum dalam agama atau berdasarkan penjelasan para ulama. Paling tidak itu. Dia mampu mendatangkan penjelasan para ulama, dia mampu mendatangkan kaidah-kaidah dalam agama, itu bagus. Yang seperti itu boleh. Jadi kalau dia menguatkan suatu pendapat karena adanya perbedaan kondisi sesuai dengan tempat, sesuai dengan lingkungan, ya. Yang apabila dia menguatkan pendapatnya menimbulkan mafsadah, boleh, nggak masalah. Ya. Karena berdasarkan kaidah umum dalam masalah agama, di antaranya irtikabu akhaffud dararain, mengambil dua mafsadah yang paling ringannya. Misalnya dia menguatkan sebenarnya haram, menguatkan pendapat terhadap suatu masalah haram, tapi dia ada atau sedang berada di sebuah lingkungan yang kalau dia tegaskan masalah ini adalah haram yang dia sebagaimana yang dia kuatkan akan menimbulkan mafsadah, menimbulkan pecah belah. Ya udah dia tahan aja nggak apa-apa. Itu yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu terhadap Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu di saat salat jamak dan tam ketika mereka sedang melakukan perjalanan untuk haji. Jadi alasannya harus karena sebuah alasan yang ilmiah. Dan tidak masalah memang. Ya, seseorang, ya dia kadang memilih sesuatu yang berbeda dengan pendapatnya sebenarnya. Tidak masalah kalau memang ada kondisi yang mengharuskan hal tersebut. Bahkan seperti ucapan Syekh Muhammad Bazmul, hafizahullah ta'ala, qad yakunu al-mafdul
qad yakunu al-mafdul afdalan min afdal. Minal afdal. Terkadang sesuatu yang tidak afdol itu lebih afdol daripada yang afdol. Dipahami ya takbir ini. Terkadang sesuatu yang tidak afdol itu menjadi lebih afdol dari yang lebih afdol. Ada kondisi-kondisi mungkin ya sebenarnya pilihannya ini nggak afdol. Yang afdol begini sebenarnya. Tapi ya karena kondisi. Ya. Jadi kalau dia mengikuti pendapat tersebut atau mengikuti pendapat yang sebenarnya berbeda dari yang dia kuatkan, apabila karena ada alasan ilmiahnya tidak mengapa. Tidaklah mengapa. Ya. Apalagi masalah fikih. Ya. Tidak mengapa. Makanya para ulama di zaman sekarang seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Sunan Abi Daud, beliau dan juga termasuk dengan hal ini Syekh Mutsaimin sebelumnya berpendapat bahwa untuk kita yang mungkin ada di antara kita yang menguatkan tidak ada kunut subuh misalnya. Tapi kalau seandainya kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, ikuti aja imamnya. Kan kalau secara individu bagi kita yang menguatkan tidak ada kunut subuhnya, yang afdal tidak kunut tentunya bagi kita. Tapi kondisinya membuat kita melakukan yang tidak afdol tersebut. Itu lebih afdol daripada kita melakukan yang afdol menurut kita. Ya. Jadi sekali lagi, poin pentingnya adalah apabila menguatkan pendapat yang barangkali tidak seperti yang kita kuatkan, karena ada alasan ilmiah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Ya sebentar ya. Ada paket. Malam-malam ada paket. Sebentar. Ya, bisa dipahami ya, publik? Ya, insyaallah bisa. Jazakallahu khairan. Ya. Sebenarnya ada pertanyaan yang kedua, Ustaz. Mungkin ditunda aja, Ustaz. Silahkan anak kasih yang lain aja deh. Ya, silakan. Kalau nggak ada kita seperti biasa. Ya, Saudari Agustina, silakan. Ustaz izin bertanya. Pembahasan tentang jenis-jenis najis atau benda-benda najis itu sudah selesai Ustaz sampai situ? Penyebutan spesifikasi benda-benda najis sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pembahasan khilaf yang mu'tabar atau khilaf yang sangat kuat di tengah para ahli fikih di beberapa benda-benda najis tersebut. Ya Ustaz, kalau itu kan disebutkan tentang daging keledai kemarin itu. Kalau khamr sendiri najis kok nggak dibahas Ustaz? Najis atau enggak Ustaz? Khamr. Nah, Khamr bukan keledai ya? maksudnya pembahasan tentang benda-benda najis Ustaz. Ya, kalau tentang khamr insya Allah nanti akan kita angkat. Ya, itu termasuk yang diangkat oleh penulis sebagai benda najis yang khilaf mu'tabar di tengah fuqaha. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kepada Saudari Agustina, mohon bersabar. Nantikan episode selanjutnya. Ya Ustaz, kan saya pernah ditanya Ustaz tentang pendapat air mani itu halal atau najis atau tidak. Nah saya jawabnya itu tidak merujuk pada hadis Nabi Ustaz, tapi pada ayat Al-Quran surat Al-Qamar.
Surah Al-Qiyamah, di akhir surah Al-Qiyamah itu. Surat Al-Qiyamah yang menjelaskan tentang air mani itu hina. Itu beda konteks atau Ya, putus-putus suaranya ya. Tapi sudah saya tangkap. Sudah belum nih pertanyaannya? Nah, Ustaz, nanti lanjut lagi. Ya, ya itu beda konteksnya. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Kalau yang diinginkan di surat Al-Qiyamah, alam yakun nutfatan min mani yumna. Ya. Ini penyebutan mani sebagai asal penciptaan manusia yang menunjukkan bahwa manusia itu pada asalnya tercipta dari sesuatu yang bersifat hina, setetes air. Allah sebutkan kalimat ini untuk membantah ya, atau untuk membungkam kufar Quraisy atau semisal dengan mereka yang takabur, ya, merasa dirinya mulia, merasa dirinya tidak layak untuk menerima kebenaran, ya, dan seterusnya. Ini juga nasihat untuk kita semuanya. Tidak ada hubungannya dengan penjelasan apakah mani itu suci atau najis. Dia tidak bisa berdalil dengan ayat tersebut untuk penjelasan hukum najis atau tidaknya mani. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Kelas. Mungkin cukup Ustaz. Ya, mungkin cukup. Ya. Kembali ke pengambilan faedah Ustaz. Ya mungkin kalau ada ya, karena materi kita malam ini kan sedikit ya. Materi kita cuma beberapa menit tadi. Kita hampir habis waktunya untuk membagikan hasil UTS. Ya, silakan aja kalau mungkin ada yang ingin menyampaikan sebuah faedah untuk berbagi dengan yang lainnya. Sekali lagi, ikhwan dan akhwat, saya buat kesempatan seperti ini untuk rekan-rekan membiasakan diri agar bisa atau terbiasa dengan meresume, ya, mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah penjabaran. Sebenarnya itu yang paling penting. Kita belajar kemana-mana, dimanapun juga, kemampuan yang paling penting dari seorang pelajar itu adalah kemampuan untuk menyimpulkan sebuah pembahasan. Kalau kemampuan ini kita nggak bisa, maka kadang kita nggak bisa dapat apa-apa. Yang paling penting itu. Misalnya kita belajar kepada seorang guru. Dari awal sampai ada panjang penjelasannya. Kalau kita nggak pandai mengambil kesimpulan penjelasan itu, melongo aja kita. Nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi, itu yang kita ingin membiasakan diri terhadapnya. Dan saya juga menyarankan agar rekan-rekan juga membiasakan diri dengannya untuk murid-murid kita. Untuk murid-murid kita pandai-pandai mengambil sebuah kesimpulan. Baik, ada nggak ini yang ingin menyampaikan faedah dari sedikitnya penjelasan tadi ya? Walaupun saya katakan sedikit, mungkin aja ada yang mau ingin menyampaikan. Kalau nggak apa-apa. Silakan Alhamdulillah. Ya, silakan teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan pendapat, itu lebih baik karena insya Allah ada pendapat, ada faedah insya Allah. Setengah jam kita belajar insya Allah. Silakan teman-teman sekalian. Silakan teman-teman, rekan-rekan, ada nggak yang ingin menyampaikan faedah kita bersama? Ya, Alhamdulillah, silakan. Ya, bismillah, mungkin Anda mulai untuk faedah yang Anda dapatkan pada malam hari ini. Jikalau kita mendapatkan perbedaan ulama, kita harus melihat argumentasinya, yaitu dalil ilmiahnya. Karena ini yang akan menentukan pendapat kita, yaitu mana yang lebih rajih dan tidaknya. Begitu Ustaz. Allahu a'lam. Ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ini ingat ya, karena kita bicara masalah fikih. Ya, kalau kita bicara masalah fikih, semua bab dalam masalah fikih, mulai dari toharo sampai pembahasan hudud. Dalam masalah fikih, semuanya dari awal sampai akhir. Itu
pendapat para ulama mungkin bisa dikatakan tak terhitung. La tuhsa, enggak terhitung saking banyaknya. Satu bab aja dalam masalah sifat sholat Nabi. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu kalau mau dirincikan banyaknya luar biasa pendapat para ulama. Dan yang berpendapat itu adalah ulama besar, bukan sembarang orang. Orang ulama yang tadi telah saya isyaratkan. Sebagai bentuk pemuliaan kita dan pengakuan kita akan mereka ulama, kita katakan tidak mungkin mereka mengeluarkan sebuah pendapat tanpa ada dasarnya. Mustahil. Seorang ulama nggak mungkin seperti itu. Pasti ada dasarnya. Sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap mereka. Artinya, kalau begini keadaannya, kita nggak akan bisa memaksakan pendapat dalam masalah fikih. Nggak akan bisa. Antum misalnya memaksakan sebuah pendapat terhadap orang lain yang antum hadapi tersebut bisa mendatangkan pendapat yang mungkin antum akan bisa membantahnya. Kalau masalah fikih. Makanya para ulama kalau masuk pembahasan usul fikih, khilaf di antara para ulama itu paling tinggi sebenarnya, bukan ilmu yakin. Paling tingginya bukan ke ilmu yakin. Ini masuk pembahasan di akidah yang telah kita bahas ya. Tingkatan-tingkatan daya tangkap seorang. Kenapa? Karena khilaf yang terjadi itu ya kadang para ulama membangun sebuah pendapat karena ada beberapa ihtimalan dalam sebuah kesimpulan masalah. Dan itu sangat dimaklumi. Wallahu ta'ala alam besar. Cukup mungkin. Kalau tidak dicukupkan atau lanjut, masih ada waktu 10 menit. Mungkin ada yang menanyakan teman-teman sekalian untuk pendapatnya atau faedahnya. Silakan teman-teman. Saya masih memancing ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa rekan-rekan nggak makan kailnya. Ibarat pancing nggak dimakan kailnya. Silakan, ada saudari Putri. Saya terus terang mohon maaf nih membaca namanya agak sulit. Putri gimana cara bacanya? Putri Etresya, Ustaz. Gimana? Etresya. Silakan. Jika pakaian kita terkena air kencing atau yang lainnya, sesuai kata Aisyah, percikan saja di bagian yang terkena. Baik, barakallahu fiik. Ini juga tuntunan para ulama ahli fikih. Nanti insya Allah masuk. Dipercikkan saja kalau memang ragu. Kemudian hilangkan keraguan. Baik, bagus. Jazakillah khairan. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri aja deh, Fadli. Ya baik, kita cukupkan. Jazakumullah khairan pada Ustaz Hudzaifah hafizahullah taala telah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i dan taufik untuk mengamalkannya. Allah taala alam. Ana sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengisi absen di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.